Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, ya, pemberi syafaat kepada kita nanti pada yaumul qiyamah, dan juga mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita. Ini hadis yang ketiga dari Arba'in Nawawiyah. Ini kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. Saya dulu, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini hadis nomor 3 dari kitab Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Hadis ini menjelaskan, sebenarnya ini hadis ini menjelaskan tentang hadis yang kedua yang kita baca yang kemarin. Hadis yang kedua yang kemarin itu kan terkait dengan mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Itu tiga hal tentang tentang al-Islam gitu ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Islam, apa yang dimaksudkan dengan iman, apa yang dimaksudkan dengan ihsan. Nah, ini memperjelas. Jadi hadis ini adalah memperjelas hadis yang kedua yang kemarin, atau mempertegas begitu ya. Nah, riwayatnya masih Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang pertama, kedua dan ketiga ini masih perawi yang pertama adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini Imam An-Nawawi menggunakan kunyah ya. Jadi An Abi Abdurrahman. An itu harfu jar ya. Abi Abdurrahman aslinya Abu, tapi karena itu adalah posisinya sebagai majrur dibaca kasroh ya, maka dibaca Abi Abdurrahman. Abdillah dibaca kasroh, Abdillahi karena badal ya, atau bayan terhadap Abu Abdurrahman ya. Ibni dibaca kasroh, itu juga sebagai badal ya, atau bayan. Umaro dibaca fathah, itu posisinya sebagai majrur juga karena Umar itu isim alam yang nggak mungkin dibaca kasroh, maka dibaca fathah ya, majrurnya itu dibaca fathah. Ibnul Khattabi, ibni itu bayan juga dari kalimat sebelumnya dibaca kasroh atau majrul. Al-Khattabi juga sama ya, Ibnul Khattabi juga sebagai bayan, atau ini juga disebut sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih dari Ibnul Khattabi ya.
radhiyallahu anhuma, yang mana Allah Subhanahu wa taala meridhoi anhuma terhadap keduanya. Maksudnya adalah Abdullah ibnu Umar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Memang kalau orang-orang Arab Bapak Ibu sekalian itu sering menggunakan kunyah. Kunyah menika sebutan untuk menyebut seorang ayah, ayahnya siapa begitu ya. Tidak menyebut namanya langsung. Kalau panjenengan umpamanya punya anak Abdullah, okay. Abu Abdullah, nah, bapaknya Abdullah, bapaknya Alfa, bapaknya si siapa begitu, itu namanya kunyah. Jadi tidak menyebut namanya langsung. Tapi dalam konteks hadis biasanya juga di samping kunyah disebut nama aslinya. Abu Abdurrahman Abdullah, maksudnya bapaknya Abdurrahman itu adalah namanya Abdullah. Nah, itu. Jadi Abdullah ibnu Umar, maksudnya Abdullah itu anaknya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Bapaknya Abdurrahman. Jadi Abdullah itu memiliki anak yang namanya Abdurrahman. Begitu. Itu biasa umum untuk orang-orang Arab begitu. Dari sini kala dia berkata, Umar ibnu Khattab itu berkata, sami'tu. Sami'tu. Ini derajat hadis yang tertinggi itu ya simai. Simai, sami'tu. Saya mendengar. Saya mendengar. Maksudnya hadis ini diterima langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar mungkin gitu ya. Tapi Umar ibn Khattab itu pasti mendengar. Kalau sudah mengatakan sami'tu, saya mendengar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, dia bersabda, Bunyal Islamu, ini mabni lil majhul, ini fiilnya fiil madhi mabni lil majhul, dari kata bana kemudian berubah menjadi bunya, dibangun. Bana membangun, bunya dibangun. Bunyal Islamu, Islam itu dibangun ala atas dasar khamsin, 5 hal. Nah, itu. Atas dasar 5 hal. Apa itu? Sahadati. Nah, ini sahadati itu dibaca kasroh, itu sebagai bayan terhadap kata khamsin yang 5 itu. Itu bunyal Islamu, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 hal. Apa itu? Nah, ini sebagai bayan, penjelasan. Sahadati, maka dibaca kasroh di sana. Sahadati. Ya, syahadat. Yang pertama adalah syahadat. Apa syahadat itu? Allah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, wa anna itu adalah menasabkan isim, merafakkan khobar itu. Wa anna itu. Anna dan akhwatuha itu, Anna dan kawan-kawannya itu menurut bahasa Arab gitu. Itu menasabkan itu kalau dalam bentuk mufradnya itu adalah fathahkan isim itu. Aslinya Muhammadun, karena kemasukan anna maka dibaca wa anna Muhammadan. Sesungguhnya Muhammad itu abduhu, itu khobarnya. Abduhu, dia adalah hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Wa iqami, dan mendirikan. Iqami dibaca kasroh juga itu karena menjelaskan tadi ya, menjelaskan khamsin itu tadi. Yang pertama syahadati, yang kedua adalah iqami. Kedudukannya sama, itu harus sederajat itu. Ini namanya atof dengan tandanya wawu. Wa itu atof, huruf atof. Iqami itu maktufnya ya. Maktufnya yang diikutkan kepada khamsin. Iqami ya, mendirikan as-sholati, salat. Itu mudhaf ilaih. Wa itai itu juga sama, maktuf ya. Ya, maktuf itu posisinya sebagai bayan, sebagai penjelasan kepada khamsin itu tadi, maka dibaca kasrah. Wa itai az-zakati ya, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, haji dibaca kasrah juga karena maktuf sebagai bayan.
penjelasan terhadap kata khamsin, wa hajjil baiti, orang berhaji ke tanah suci. Wa syaumi, syaumi juga dibaca kasar karena juga maktuf, ya. Maktuf kepada kata khamsin, kepada kata syahadati, ya. Penjelasan terhadap kata khamsin. Ramadana, bulan Ramadan. Ramadana itu posisinya sebagai apa namanya? Sebagai mudhaf ilaih, ya, sebagai mudhaf ilaih dibaca fathah karena adalah sebagai isim alam. Yang isim alam di sana adalah seperti apa namanya? Musanna, seperti Usman. Usman itu kalau walaupun kemasukan huruf jar, ala, fi, bi dan seterusnya itu tetap dibaca fathah. Usmana, Ramadana, fi Ramadana, ala Ramadana, nggak ada ala Ramadoni. Salah itu. Kalau ada orang membaca fi Ramadoni, salah. Ya itu salah. Secara apa namanya? Secara bahasa salah. Ya. Ramadana. Nah itu setelah bahasanya begitu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu Islam. Apa itu Islam? Jadi Islam itu kalau kita telusuri dari sisi bahasa dari kata salima, ya, atau salama. Ya. Jadi huruf sin, lam dan mim. Yang dari itulah yang kemudian terbentuk beberapa kata seperti umpamanya, ya, as-silmu, as-salam, as-salama, al-islam. Dari situ terbentuk dari sana itu, dari kata sin, lam dan mim, yang maknanya adalah ya apa, selamat dari segala kerusakan baik dari sisi zahir ataupun batin, atau juga perdamaian ataupun kedamaian. Itu makna secara bahasanya begitu. Nah, sebagai contoh, umpamanya kalau kita merujuk kata ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 46 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian itu dengan keselamatan. Keselamatan, aminin, ya, keamanan. Nah, itu dalam surat Al-Hijr. Nah, kalau saya merujuk ini karyanya Al-Fairuz Abadi. Dia menulis kitab ini bahasa ini, kamus itu, Basair Zawit Tamyiz. Dia menjelaskan bahwa kata Islam di dalam Al-Qur'an itu mengandung 3 pengertian. Dia menjelaskan gitu. Yang pertama bahwa kata Islam itu adalah bermakna ketundukan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketundukan di sini adalah ketundukan yang tidak disertai dengan kesyirikan. Jadi kalau kata-kata ikhlas itu dalam dimensi tauhid, dari dimensi akidah dan ibadah itu maksudnya adalah jauh dari kesyirikan. Karena apa? Karena orang-orang musyrik, karena orang-orang Quraisy, Bapak Ibu sekalian, itu ketika mereka itu apa namanya? Mereka itu beragama, beribadah, itu mereka juga menyembah. Mereka itu menyatakan mereka itu menyembah kepada Allah. Jadi kalau mereka itu apa namanya ditanya apakah kalian menyembah kepada Allah? Ya, saya menyembah kepada Allah. Hanya saja perbedaan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang muslim itu adalah kalau orang-orang muslim itu adalah menyembahnya kepada Allah itu bersih dari segala kesyirikan. Itu bedanya begitu. Jadi orang-orang Quraisy itu bukan mereka itu tidak menyembah kepada Allah, itu tidak. Mereka menyembah kepada Allah. Nah itu. Kalau ditanya mereka itu menyembah kepada Allah. Tapi bedanya adalah orang-orang musyrik Quraisy itu masih menganggap Lata, Uzza itu sebagai anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salah satu ayat mereka itu ketika ditanya mengapa kalian itu kok menyembah Lata dan Uzza? Kami itu tidak menyembah Lata dan Uzza menurut mereka itu. Karena apa? Karena menurut mereka itu asumsi mereka itu wa ma yuqarribuna ilallahi zulfa.
Kami itu melakukan itu, menyembah Lata dan Uzza itu hanya sekedar kami itu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami menganggap bahwasanya Lata dan Uzza itu sebagai perantara kami untuk beribadah kepada Allah. Karena Lata dan Uzza itu dianggap sebagai anaknya Allah. Nah itu sebagai anaknya Allah. Nah itu orang-orang Quraisy seperti itu. Itulah yang membedakan keimanan orang-orang Quraisy yang musyrik itu dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang beriman itu kan. Makanya di dalam banyak tafsir ya, yang namanya Islam itu maksudnya adalah di sana adalah ketundukannya itu adalah dengan cara mengikhlaskan. Ikhlas di sini maksudnya adalah jauh dari kesirikan, tidak mencampur adukkan ibadah dia kepada Allah itu dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Makanya ketika turun surat Al-Ikhlas itu di sana disebut surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang ketauhidan. Kalau orang-orang Quraisy itu semuanya ngibadah. Arane ya karo Gusti Allah. Nah itu. Demikian juga ketika orang-orang Najran itu ketika surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam, ketika turun Inna dina indallahil Islam itu kan menerangkan tentang posisi Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan juga di dalam surat Ali Imran ayat 89 kalau enggak salah. Ya. Al-yauma akmaltu surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini ada dua orang Najran, orang Yahudi. Orang Yahudi masuk masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslimir, ya. Hendaklah mereka berdua itu hendaklah masuk Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjawab, orang berdua ini, qad aslamna, kami telah berislam lebih dulu dari min qablikum. Qad aslamna min qablikum, kami telah berislam terlebih dahulu dibandingkan kalian. Kata orang-orang Najran ini, orang-orang Yahudi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kadzabtum, kalian telah berdusta. Nah itu, kalian berdusta. Mengapa kau berdusta? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menjadikan sesembahan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian turun ayat surat Ali Imran ayat 19 itu, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya di agama ya yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Nah, inilah yang dimasukkan dengan yang disebut dengan ketundukan secara ikhlas. Nah, itu. Kepatuhan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kemudian makna Islam yang kedua adalah mengandung makna pengakuan al-iqrar. Nah, ini sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 83 ini. Ya. Jadi maksudnya al-iqrar itu adalah pengakuan seluruh alam semesta akan eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam keadaan terpaksa ataupun dalam keadaan yang sukarela. Jadi seluruh alam semesta itu mengakui eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana kita sebagai umat manusia itu yang memiliki akal ditanya apa ghairallahi. Ya, apakah agama yang selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka cari itu? Nah itu. Apakah selain selain Allah, agamanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka cari itu? Artinya di sini kita memiliki akal pikiran untuk kemudian ya kalau kita itu memiliki keimanan yang benar, tentu yang kita cari adalah agama Islam, bukan agama lain selain daripada Islam itu. Karena agama Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan
ya dalam konteks ini adalah pengakuan seluruh alam semesta terhadap eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah Islam itu bermakna ad-din, agama itu sendiri. Agama, maksudnya agama di sini Bapak Ibu sekalian, memang maknanya banyak ini. Agama dalam pengertian ya aturan, sistem. Ada juga makna agama itu adalah dari kata apa namanya? Ya ad-din. Ad-din itu pembalasan. Hari pembalasan sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat 3 itu. Maliki yaumiddin. Dialah yang merajai hari pembalasan. Nah, ini agama disebut ad-din sebagai hari pembalasan itu karena apa? Karena begini Bapak Ibu sekalian, pada saat di yaumul qiyamah nanti, orang yang mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena faktor keagamaan yang mereka bawa. Faktor duniawi tidak diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena faktor agamalah yang kemudian orang itu mendapatkan balasan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya hari kiamat nanti adalah harinya orang-orang yang memiliki agama. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki agama, maka hari kiamat itu bukan hari untuk mereka. Kenapa? Karena mereka langsung mendapatkan siksa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebut ad-din itu sebagai hari pembalasan. Maksudnya adalah hari pembalasan di sini adalah orang-orang yang beragama yang secara benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat di yaumul qiyamah itu mendapatkan harinya, mendapatkan ya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata din itu juga dimaksudkan dari kata dain. Dain itu artinya hutang Bapak Ibu sekalian. Hutang itu maksudnya adalah kita sebagai manusia itu begini, di agama itu disebut din itu adalah merupakan satu hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang, kok mengapa agama itu sebagai hutang? Karena begini Bapak Ibu sekalian, kita itu pada saat di alam di alam kandungan, di alam arwah, di alam ruh gitu ya, di alam arwah, di alam ruh gitu. Sebelum ditiupkan ruh kita ke dalam jasad pada 4 bulan 10 hari di kandungan ibu kita itu dijanji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala ruh kita itu. Perjanjiannya itu di dalam salah satu ayat ya tadi. Alastu birabbikum. Allah itu melakukan perjanjian itu dengan mengungkap alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan? Maka ruh kita sebelum ditiupkan ke jasad dalam bentuk janin yang ada di dalam kandungan ibu kita itu menjawab bala syahidna, tentu wahai Allah kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan kita, dengan ruh kita itu pada saat di alam arwah itu tadi. Maka kemudian ketika kita itu lahir di alam dunia ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penagihan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi itu dengan membawa risalah agama kepada kita semua, kepada manusia itu. Nah, dalam bentuk penagihan itu ketika para rasul, para nabi itu datang kepada kita, kok kemudian kita membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu dengan melaksanakan segala ajaran agama itu, berarti kita membenarkan, berarti kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat di alam kandungan itu. Tetapi sebaliknya orang-orang kafir yang mereka itu ingkar kepada para nabi dan para rasul dan ajarannya itu tadi, maka mereka itu orang-orang yang mendustakan ajaran atau janjinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salah satu pepatah ya namanya al-wa'du itu. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Wa man lam yadfa'hu, barang siapa yang tidak membayar hutangnya, fa huwa mudinun, maka dia adalah orang yang berhutang. Wal mudinu la yadkhulul jannah, dan orang yang berhutang itu tidak akan pernah bisa masuk surga. Orang-orang kafir itu tetap berhutang terhadap janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada saat hidup di dunia itu tidak bisa membayar
merealisasikan janjinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala berupa melaksanakan ajaran agama yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul itu tadi. Nah, maka agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai bentuk penagihan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya pada saat hidup di dunia ini kita ditagih untuk melaksanakan komitmen keimanan kita kepada Allah itu, apakah memang betul-betul kita komitmen ataukah tidak, atau sekedar bohong saja. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu penelitian menika itu kan peniupan ruh ke dalam jasad, dalam janin itu kan sebenarnya begini, ada satu kecerdasan spiritual di dalam diri manusia menika. Di dalam diri manusia itu ada satu kecerdasan spiritual yang mana manusia itu akan senantiasa mencari ketuhanan itu sampai dimanapun ketika manusia itu ada di alam dunia. Begitu. Maka agama itu sesungguhnya sebagai wadah untuk pencarian manusia itu akan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks sejarah itu kan orang mencari agama itu kan luar biasa itu. Itu kan kalau rumah-rumah ibadah itu kan ada di mana-mana. Itu sebenarnya sebagai wujud aktualisasi rasa ingin perwujudan aktualisasi keimanan manusia itu dalam wujud peribadahan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena manusia itu mencarinya keliru dan salah itu tadi, ada yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah dedemit, menyembah apalah begitu kan. Karena apa? Karena asumsinya kalau Allah itu diasumsikan semacam itu. Maka disinilah pentingnya risalah kenabian itu yang kemudian memberikan petunjuk. Allah itu inilah yang digambarkan oleh para nabi dan para rasul. Nah ini makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita alhamdulillah kita itu mendapatkan satu hidayah, petunjuk yang kemudian kita bisa mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu manifestasi manifestasi dari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya mudah-mudahan ini bisa kemudian mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang ketiga dari kata ad-din itu ya, dari kata ad-din. Sementara kalau kita merujuk kepada putusan Muhammadiyah itu, Majelis Tarjih itu. Jadi yang dimaksudkan dengan al-Islam itu di sini adalah ad-din, ad-dinul Islam alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa yang dimaksudkan dengan din yaitu agama Islam yang diturunkan, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah huwa ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah fil Qur'ani, yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi yang namanya agama Islam itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah wa maja'at bihi sunnatus shahihah, dan apa yang ada di dalam sunnah-sunnah yang sahih. Maksudnya sunnah-sunnah yang sahih itu adalah sunnah-sunnah yang secara riwayat diterima, ya dapat diterima. Ya sunnah-sunnah yang sahih itu termasuk di dalamnya adalah ya sunnah-sunnah yang hasan, statusnya itu hasan, ya derajatnya hasan, ya sahih dan seterusnya itu masuk dalam kategori sunnah-sunnah yang sahih. Karena mengapa kok Muhammadiyah itu menetapkan yang disebut dengan sunnah as-sahihah atau al-maqbulah begitu? Karena tidak setiap hadis itu statusnya sebagai sahih ataupun hasan. Bahkan banyak hadis menika yang statusnya maudhu, palsu, Bapak Ibu sekalian. Itu. Karena banyak hadis yang palsu itu tadi, maka kemudian berhati-hati. Karena amalan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mewanti-wanti betul. Ya, mewanti-wanti betul. Ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha.
kata Kanjeng Nabi. Ya. Jadi mengkadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam khalidan, maka jazanya, balasannya adalah neraka jahanam. Nah, termasuk ketika kita mengugemi hadis yang tidak benar dan itu dinyatakan sebagai sebuah kedustaan, kok masih kita tetap ugemi, pedomani, berarti kita berdusta atas nama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di lingkungan Muhammadiyah menikah dalam konteks hadis ini agak ketat, Bapak Ibu sekalian. Seleksinya agak ketat. Tidak sembarangan hadis diterima. Karena tidak semua hadis sahih, tidak semua hadis hasan. Banyak hadis yang palsu. Nah, ya, contohnya apa? Ini bulan Rajab, Rajab niku biasanya pun ada orang sebagian saudara-saudara kita yang melaksanakan yang disebut dengan sholat raghaib Rebo Wekasan. Ya kan, ngoten nggih? Rebo Wekasan biasanya pertengahan Rajab menika, pertengahan Rajab, bulan Rajab, mereka puasa sehari atau seminggu atau 10 hari atau 15 hari. Setelah itu kemudian melaksanakan melaksanakan sholat raghaib. Padahal hadisnya ini hadis palsu. Ini hadis ini muncul ketika abad ke-13 atau 14 Masehi. Jadi jauh setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis ini mengatakan qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda. Dari mana Rasulullah bersabda? Wong munculnya itu setelah 7 abad setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada orang mengatasnamakan Kanjeng Nabi qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu kan berdusta atas nama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad mewanti-wanti, mengkadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah khalidan fiha, jahanam, neraka jahanam, ya, di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu ancaman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini kita harus hati-hati betul dalam konteks penerimaan hadis itu tadi. Makanya derajat-derajat peningkatan hadis kan jelas itu kan. Ada yang simaian, kol. Kalau ada kola, ya kola itu masih memang itu derajat yang paling rendah itu dari status hadis itu. Walaupun itu ya masuk dalam kategori yang inilah bisa diterima begitu ya. Tapi kalau sudah sami'na, hadasana, ya, hadasani, nah, sami'tu, wah itu derajatnya tinggi. Orang yang bersangkutan artinya menerima langsung, mendengar langsung, tidak jarini. Nah itu. Apalagi kalau hadisnya qala wakila, wah ini jelek itu. Karena nggak bisa dipertanggungjawabkan katanya. Qala wakila. Ada hadis kok qala wakila. Oh, nggak bisa diterima itu. Okay. Jadi harus jelas rujukannya. Ini begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini disebutkan maja'at bi sunnah shahihah, yang ada di dalam sunnah-sunnah sahih. Kenapa? Karena itu sebagai dasar pijakan di dalam amal-amal kita semua. Minal awamiri wan nawahi, yang terdiri dari perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan. Jadi di dalam hadis, di dalam Al-Quran itu kan yang ada adalah perintah, larangan-larangan. Nek perintah ada 2 hukum itu Bapak Ibu sekalian. Nek perintah berarti hukumnya itu yang pertama nggak wajib sunnah. Nek perintah ya, nggak wajib sunnah. Nek wajib itu tandanya ada perintah itu ada indikasi kuat bahwasanya itu memang betul-betul satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Itu namanya wajib. Ada dalam bahasa lain fardu. Tapi kalau ada perintah yang tidak kuat, hukumnya masuk yang kedua, sunnah. Nah itu. Artinya sunnah itu ngeten, berarti ada sesuatu yang harus itu kewajiban, ada perintah, sesuatu yang sebaiknya. Artinya sebaiknya itu sesuatu yang
sebaiknya dilakukan itu artinya kalau sebaiknya itu bisa dilakukan, bisa ditinggalkan. Hukumnya begitu. Itu perintah. Kemudian yang kedua an-nawahi, larangan. Larangan itu ada dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Kalau haram, larangan itu sangat kuat indikasinya. Itu tidak boleh, tidak harus ditinggalkan. Itu namanya haram. Kemudian yang kedua, makruh. Makruh itu adalah indikasinya tidak begitu kuat. Begitu. Itu makruh. Ya, jadi ada 4 hal itu. Selain daripada itu, kemudian al-mubah. Ya, mubah. Itu ada 5. Jadi ada 5 hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Ya. Kemudian wal irsyadati dan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan. Selain perintah dan larangan di dalam Al-Quran itu banyak terkait dengan masalah bimbingan, petunjuk, cerita, riwayat, kisah. Itu banyak sekali. Itu memberikan satu isyarat, bimbingan-bimbingan. Nah, sebagai contoh, umpamanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diceritakan itu kan, ya kan? Mengapa kok Nabi Adam itu terusir dari surga? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kalau Gusti Allah itu la taqraba hadhihi sajarah. Hei kamu berdua Adam, la taqraba, janganlah kamu mendekati pohon ini, pohon. La taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Sekiranya kok kamu mendekati pohon itu, fatakuna, maka kamu berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini isyarat, irsyadat bagi kita. Ya, ini terkait dengan lingkungan hidup Bapak Ibu sekalian. Itu isyarat terkait dengan lingkungan hidup. Al-Jannah itu tempat tinggalnya Nabiullah Adam alaihissalam. Al-Jannah itu kan bahasa dalam pengertian kamus, Al-Jannah itu kan kebun. Kebun itu berarti simbolnya adalah pohon. Nah itu pohon. Jadi orang akan hidup lestari dan dunia itu akan lestari. Ya, ketika kita itu bisa mempertahankan pohon-pohon yang ada di lingkungan kita. Tetapi sebaliknya kita akan terusir dari tempat itu, bahkan kita akan menjadi orang yang hina karena faktor kerusakan alam lingkungan itu. Karena apa? Karena itu tadi kita tidak mengindahkan daripada aturan yang berupa pemeliharaan pohon itu tadi. Ya, sebagaimana Adam alaihissalam, wahai Adam, janganlah kamu merusak pohon yang satu ini. Kamu boleh menikmati apa saja, wakula rogodan min haitsu syi'tuma. Kamu boleh menikmati apa saja yang ada di dalam surga, wala taqrabu hadhihi sajarah. Tapi janganlah kamu itu mendekati pohon. Nah, itu mendekati. Tetapi Adam alaihissalam mendekati pohon itu, memakan buahnya, yang akhirnya kemudian mengakibatkan terusirnya dia dan bersama istrinya dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna simbolik, itu irsyadat Bapak Ibu sekalian. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di Mesir, ketika meramal tentang tentang sapi kurus, sapi gemuk. Nah, itu terkait dengan masalah kita sebagai umat manusia itu ya juga harus bisa menyimpan makanan itu tidak kita habiskan saat itu juga, ya, dan seterusnya. Karena apa? Karena sewaktu-waktu kehidupan manusia itu gak terus stabil, tapi mungkin ada musibah, ada bencana alam dan seterusnya. Ketika ada bencana alam, maka simpanan makanan itu bisa kita manfaatkan untuk suplai ketika kita menghadapi musibah, menghadapi bencana alam dan seterusnya. Itu makna simbolik. Itu yang disebut dengan irsyad. Ya, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari definisi ini Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita pahami bahwa Islam itu memang cakupannya sangat luas. Nah, cakupannya sangat luas itu Pak. Ya. Hanya saja di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab itu adalah membahas sebagian daripada ajaran Islam itu tadi, yaitu dalam kaitannya dengan persoalan ibadah, yaitu rukun Islam yang
yang 5 itu. Yang 4 itu adalah aspek ritual, aspek ibadah, dan itu menjadi bagian daripada ajaran Islam. Nah, itu. Ini yang kalau kita baca umpamanya aspek yang bersifat usuliyah, sementara aspek-aspek yang lain mungkin ajaran Islam yang terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat furu'iyah begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian kalau kita lihat kita baca ya dalam perspektif para ulama yang lain ya, terkait dengan masalah pemahaman Islam itu memang sangat beragam ya, sangat beragam. Ya sebagai contoh umpamanya ya, ini saya membaca dari dari Abul Qasim Al-Asfahani. Itu beliau itu mengenalkan satu teori batas. Jadi Islam itu ada Islam yang minimal, ada Islam yang yang maksimal, kira-kira gitu ya. Kalau Islam yang minimal itu pemahaman atau pengertian Islam yang mana orang itu sekedar mengucapkan saja, pengakuan saja. Nah, ini contohnya umumnya di dalam surat Al-Qur'an surat Al-Qur'an ayat Al-Ahzab ayat 14 itu kan bercerita terkait dengan orang-orang Badui. Ini kan Al-Ahzab itu kan sekitar tahun ke-6 ke-7 Hijrah ya. Al-Ahzab itu. Artinya Al-Ahzab itu adalah banyaknya kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam begitu pada saat itu. Yang salah satunya adalah orang-orang Badui yang ikut berbondong-bondong untuk ikut masuk Islam. Nah, ketika mereka itu masuk Islam, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aslamna, amanna, qalu amanna. Mereka itu kami beriman. Kami beriman. Maka kemudian dinyatakan wala taqul ya. Wala taqul aslamna amanna qulu amanna. Itu kan. Qulu amanna. Jadi yang mereka Kanjeng Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi memerintahkan kepada Kanjeng Nabi ketika ada orang-orang Badui itu masuk Islam itu ya. Maka Kanjeng Nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kami beriman wahai Nabi. Oh, tidak begitu maksudnya. Jangan ngomong beriman tetapi kami berislam. Mengapa kok hanya mengatakan berislam? Karena keimanan itu belum masuk ke dalam dada kalian. Nah, itu belum masuk ke dalam dada kalian. Mengapa kok orang-orang Badui itu dikatakan sekedar hanya masuk Islam saja tetapi keimanan belum masuk ke dalam dada mereka? Ya mereka itu mungkin masuk Islam hanya ikut-ikutan saja, tapi belum memahami tentang aspek ataupun dimensi ajaran Islam pada saat itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Islam minimal itu, Islam yang sekedar mungkin pengakuan saja, mungkin kalau dalam konteks kita itu Islamnya ya KTP, secara KTP-nya Islam itu ya. Tetapi kalau dari sisi keimanan ya mungkin dipertanyakan gitu ya, pemahaman tentang Islamnya, mungkin praktek-praktek keislamannya dan seterusnya. Ini Islam minimal. Kemudian yang kedua adalah Islam yang optimal atau maksimal itu, yaitu keislaman tidak sekedar apa yang diungkapkan itu, tetapi juga apa yang diungkapkan itu juga tercakup di dalamnya adalah keyakinan ataupun keimanan itu. Nah, ini yang disebut dengan fauqal Islam. Artinya keislaman itu melampaui batas keimanan ya, atau mencakup keimanan yang memang seharusnya untuk keyakinannya itu. Nah, ini sebagai contoh umpamanya ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berdoa itu, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim, keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu. Ungkapan Nabi Yusuf ini menunjukkan bahwasanya keislaman dia itu, matikanlah saya dalam keadaan Islam di sini bukan sekedar Islam dalam pengertian kata-kata saja, tetapi keimanan yang ada di dalam dadanya juga itu. Kayak begitu. Wa alhiqni bis-sholihin, dan pertemukanlah aku
atau masukkanlah aku menjadi bagian daripada orang-orang yang soleh. Ini doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini apa namanya? Kalau dilihat dari sisi batasnya gitu Bapak Ibu, dari sisi praktek batas keimanan seseorang itu, batas keislaman seseorang itu begitu. Ada yang keislamannya itu minimal, ada juga yang memang optimal. Dan kemudian Islam itu dilihat dari sisi bangunan Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari apa namanya, dari yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi begitu ya. Ini memang Imam An-Nawawi itu menyampaikan hadis ini memang sengaja untuk melihat daripada struktur ajaran Islam itu yang lebih apa namanya, yang dari sisi dasarnya itu, dari sisi dasarnya. Kalau dalam hadis yang kedua itu kan Nabi menerangkan tentang 3 hal itu kan, Islam, iman, dan ihsan. Tapi dalam hadis ini, dalam hadis yang ketiga ini apa namanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Islam itu diibaratkan sebagai satu struktur bangunan, bunyal Islam, gitu kan, bunyal Islam. Ini sebagai suatu ibarat. Nah kalau kita lihat bangunan itu, bangunan rumah sebagai contoh itu kan ada fondasi, ada dinding, ada atapnya begitu. Demikian juga dalam kaitannya dengan persoalan keislaman itu juga sama. Nah dalam kaitannya dengan rukun iman itu seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya itu diibaratkan sebagai pilar dan dindingnya, Sementara kemudian yang al-asas, yang fondasinya itu adalah sebagai keimanan, syahadat dan keimanan dan lain-lain. Yang kemudian dijelaskan yang lain lagi mungkin dalam konteks yang lebih bagus lagi. Ya bangunan itu tentu tidak akan bisa disebut bangunan kalau itu belum ada atapnya kan begitu. Nah atapnya itulah kemudian nanti bisa disebut sebagai al-ihsannya. Jadi tampilan dari sisi bangunan itu akan nampak ketika ada atapnya yang sudah ada di atas bangunan itu tadi. Ini salah satu ibarat Bapak Ibu sekalian. Salah satu ibarat yang ditegaskan oleh apa namanya hadis ini begitu ya. Hadis ini begitu. Dan saya kira di dalam ayat-ayat yang lain itu juga di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan terkait dengan masalah ibarat ini. Ya tamsil itu ya. Tamsil tentang apa namanya? tentang Islam itu. Ada yang disebut ini salah satu ayat namanya di dalam surat An-Nur ayat 35 ini Allah Subhanahu wa taala itu menyebut syariat itu diumpamakan sebagai apa namanya? sebagai lampu penerang yang tidak pernah padam. Lampu penerang yang tidak pernah padam. Kemudian juga di dalam umpamanya surat Ibrahim ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang tauhid, ajaran tauhid itu diibaratkan seperti pohon yang sangat rindang dan kuat. Pohon itu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya ketika orang berteduh di bawahnya. Satu ibarat ini satu ibaratnya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan ibarat tentang kekufuran itu ya, tentang kekufuran. Umpamanya dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyebut itu kekafiran, kekufuran atau kemusyrikan itu, perbuatan syirik itu sebagai satu rumah, seperti rumahnya ini, rumah apa namanya? laba-laba. Rumah laba-laba itu kan bukan rumah yang nyaman, tetapi perangkap untuk makhluk hidup yang lain untuk dimangsa, kan begitu. Artinya makanya itu sebagai rumah yang labil. Tetapi bangunan Islam tidak begitu. Bangunan Islam itu adalah siapa saja yang masuk di dalamnya, maka dia itu akan menjadi selamat. Yaitu menjadi selamat, sejahtera dan apa namanya? mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kekufuran itu sebaliknya. Kekufuran itu akan menjadikan seseorang itu akan menjadi celaka karena berlindung di bawahnya itu tadi. Makanya kemudian di dalam surat Ibrahim itu ayat 26 itu Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan bahwasanya kalimat kekufuran itu adalah sebagai kalimat yang sangat buruk. Ibaratnya seperti pohon yang tercerabut, yang mudah tercerabut di akarnya itu tadi, yang kemudian kalau orang itu berlindung di bawah pohon itu akan membahayakan. Ketika ada angin tentu akan menimpa orang yang bersangkutan yang berlindung di bawahnya itu. Ini satu ibarat, satu tamsil, satu ibarat
perbandingan antara Islam dan kufur itu yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya bahwa kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Islam itu adalah bagaimana dimensi rumah yang berupa bangunan Islam ini itu harus kita wujudkan yang kemudian itu bisa menyelamatkan kita bersama. Tidak sekedar kita, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga keluarga kita, anak kita, tetangga kita, dan sebagainya dan seterusnya. Karena jangan sampai kok kemudian Islam itu hanya kita nikmati sendiri. Makanya kalau ngeten niki, kajian ngeten niki, ya kalau wonten tetangga, jamaah yang lainnya diajak, bukan sekedar kita saja itu. Jadi supaya apa? Supaya makmur, masjid kita itu makmur. Ya saya itu kesini Bapak Ibu sekalian, saya itu mau diundang oleh Ustadz Yusuf itu. Saya janji Ustadz, masjidnya ketika kajian harus makmur, begitu, harus makmur. Kalau nggak makmur saya nanti berhenti untuk mengisi dari kajian itu. Karena tujuan kajian itu diselenggarakan dalam rangka untuk memakmurkan masjid, itu memakmurkan masjid. Ya bagaimana cara kita memakmurkan? Ya salah satunya umpamanya dengan kajian. Mungkin kalau umpamanya nggak makmur lagi, mungkin takmir harus berpikir ulang lagi. Umpamanya kalau sholat jamaah dikasih snack, dikasih makan, dikasih kopi, susu supaya jamaah itu banyak. Nah itu. Nah ini satu cara supaya jamaah yang biasanya sholat di rumah ataupun tinggal di rumah begitu, meninggalkan TV, meninggalkan berganti ke berduyun-duyun ke masjid. Ini sebagaimana yang di Jogja itu masjid Jogokaryan ya. Nah itu kan ngoten niku. Oh pagi-pagi bikinkan teh kopi. Ketika habis sholat subuh ngopi sambil ngaji. Ya, ngisa ngeten niki sama. Nah, akhirnya jamaah yo akeh. Ya, jamaahnya banyak. Kalau nggak kita usahakan begitu Bapak Ibu sekalian, maka akan sangat sulit untuk kemudian kita itu bagaimana memakmurkan masjid kita itu tadi. Itu. Makanya ya kita ya berusaha Bapak Ibu sekalian, ya masjid kita usahakan untuk makmur, ya kita ajak tetangga kita, anak kita, istri kita bawa untuk kita sholat jamaah begitu, sehingga kemudian masjid kita menjadi makmur begitu. Jangan sampai kok kemudian ada kajian podo wae. Kalau podo wae ya percuma. Saya itu jauh dari Mertoyudan sampai ke sini itu tujuannya dalam rangka memakmurkan masjid. Kalau masjid nggak berubah, nggak ada jamaahnya, tetap 2 shaf saja ya percuma. Ngoten niku. Makanya monggo Bapak Ibu sekalian kita usahakan. Jadi ya kita ajak lah bagaimana caranya gitu ya, supaya masjid kita itu semakin makmur. Insya Allah kalau semakin makmur jamaahnya itu, ya insya Allah sholat berjamaah itu juga semakin banyak pahalanya. Ya menyenangkan begitu. Mungkin begitu yang saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.